Perkenalkan, nama saya Titul Aziza dengan NIM 19038. Saya adalah mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau pada program studi Diploma 3 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video dengan judul Cara Mengolah Data Waktu Tunggu Pelayanan Resep. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan UAP dengan Bapak Apoteker Hayul Fadil MSI sebagai dosen pembahas saya. Selamat menyaksikan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan Permenkes tahun 2016, pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma yang lama yang berorientasi pada produk atau drug oriented menjadi paradigma yang baru yang berorientasi pada pasien atau patient oriented dengan filosofi pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan atau program, sehingga yang dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan atau program kegiatan selanjutnya. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses identifikasi untuk menilai atau mengukur apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ataupun tujuan yang hendak dicapai. Adapun indikator mutu pelayanan farmasi meliputi sebagai berikut. 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi kecil dari atau sama dengan 30 menit dan waktu tunggu obat racikan kecil dari atau sama dengan 60 menit. 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100%. 3. Kepuasan pelanggan besar dari atau sama dengan 80%. 4. Penulisan resep sesuai formularium 100%. Menurut Permenkes pada tahun 2016, resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Resep terbagi dalam beberapa jenis, yaitu resep standar, resep magistralis, resep medisinal, dan resep obat generik. Resep standar yaitu resep yang komposisinya telah dibakukan dan dituangkan ke dalam buku farmakope atau dalam buku standar lainnya. Penulisan resep sesuai dengan buku standar. Resep magistralis yaitu resep yang sudah dimodifikasi atau diformat oleh dokter. Bisa berupa campuran atau tunggal yang diajarkan dalam pelayanannya harus diracik terlebih dahulu. Kemudian resep medisinal yaitu resep obat jadi. Bisa berupa obat paten, merek dagang, maupun generik. Dalam pelayanannya tidak mengalami peracikan. Buku referensi yang digunakan yaitu Informasi Spesialit Obat, Indonesia Index Medical Specialities, Daftar Obat Indonesia, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah resep obat generik, yaitu penulisan resep obat dengan nama generik dalam bentuk sediaan dan jumlah tertentu. Dalam pelayanannya bisa atau tidak mengalami peracikan. Waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu komponen yang menyebabkan ketidakpuasan pasien. Waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai menerima obat. Waktu tunggu pelayanan resep dibagi menjadi dua, yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat non-racikan
dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu kecil dari atau sama dengan 30 menit. Sedangkan waktu tunggu obat racikan adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan, yaitu kecil dari atau sama dengan 60 menit. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi lebih cepat dibandingkan dengan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Hal ini dikarenakan pelayanan resep obat jadi tidak melalui proses peracikan, sedangkan resep obat racikan melalui proses peracikan. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif, yang dilakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian, di mana diambil sebanyak 96 resep, kemudian dihitung waktu tunggu pelayanan resep tersebut, mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat. Dalam penelitian ini digunakan sampel berupa resep pada pasien rawat jalan yang masuk pada saat penelitian. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan diambil dihitung atau ditentukan dengan menggunakan rumus Lameshow sebagai berikut. Dari rumus berikut dapat diketahui bahwa keterangan dari N merupakan jumlah sampel, Z1 dikurang A per 2 pangkat 2 merupakan tingkat kepercayaan 95% atau 1,96. P merupakan proporsi populasi bila tidak diketahui populasinya 50% atau 0,5. Dan D merupakan sampling error 10% atau 0,1. Dari perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Lameshow tadi, didapatkan bahwa jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 resep pasien rawat jalan. Pada saat penelitian waktu tunggu pelayanan resep ini, diamati dan ditulis waktu penerimaan resep, waktu penginputan resep, waktu penyiapan obat, waktu peracikan obat, dan waktu penyerahan obat kepada pasien. Setelah didapatkan data waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan tersebut, kemudian dilakukan pengolahan data atau analisis data sebagai berikut. 1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan jenis resep. 2. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan jumlah item obat. 3. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan status pasien. 4. Rata-rata waktu tunggu tiap tahapan dalam pelayanan resep racikan. 5. Rata-rata waktu tunggu tiap tahapan dalam pelayanan resep non-racikan. 6. Persentase kesesuaian resep racikan berdasarkan standar puskesmas. 7. Persentase kesesuaian resep non-racikan berdasarkan standar puskesmas.